Selamat sore teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi kita akan ibadah di ibadah Filkit GSPD TKI. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik atas pemeliharaan kami sepanjang pagi hingga sore hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan akan pimpin sepanjang kami ibadah, sepanjang kami memuji nama-Mu, kiranya Tuhan akan berkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Halo semuanya, kembali lagi di ibadah kita ya. Masih sehat-sehat kan di rumah? Pasti sehat-sehat semuanya. Yuk! Kita akan mulai ibadah kita dengan pujian Ku Istimewa. Pada gerakan ya, semuanya ke sana dulu. Dunia katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus.
Capek? Kecil, pasti belum capek kan? Belum. Yuk masih posisi bangkit berdiri, kita akan satu lagi pujian KASIH. Yel-yelnya, feel kid-nya. Feel kid, I love Jesus. Feel kid, I love everybody. Feel kid, yes, yes, yes. Yeah. Good, masih pada ingat. Yuk sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Yesus Kupanggil. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing sepanjang kami memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati agar menjadi berkat bagi setiap kami. Setiap firman Tuhan yang dibagikan juga Tuhan akan pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke semuanya, tadi kita sudah bernyanyi ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Oke, sama Cici Mimit, balik lagi ya. Dan Cici Mimit mau bawain satu cerita yang
Sebenarnya anak-anak itu udah sering dengerin, udah sering apalagi ya, udah sering banyak tahu ya tentang cerita ini. Oke, kita mulai aja langsung ceritanya. Oke, jadi kita mau mulai nih ceritanya ya. Jadi Cici mau ceritain satu tokoh yang luar biasa banget dan itu favorit Cici juga. Siapa ya kira-kira? Coba anak-anak tebak dulu siapa dong? Cici mau cerita tentang siapa? Siapa? Oke, benar. Cici mau cerita tentang Daud ya. Ih pasti sering banget deh dengerin Daud ya. Maksudnya denger cerita Daud tuh kayak gimana, awal-awalnya kayak gimana, terus jadi raja kayak gimana, sering banget. Tapi Cici mau ceritain lagi nih, biar anak-anaknya gak lupa ya. Jadi Cici mau ceritain Daud dari awal dia waktu masih kecil nih. Dulu tuh Daud itu tuh suka mengembalakan domba-domba ya, suka mengembalakan domba-domba, bantuin papihnya, bantuin mandiin ya, bantuin kasih makan si domba-dombanya. Tapi tahu nggak anak-anak dombanya ada berapa? Cuman 2-3 ekor doang loh. Cuman 2-3 ekor, nggak banyak banget. Sama sekali nggak banyak kayak beratus-ratus, beribu-ribu, nggak banyak. Cuman 2-3 ekor doang. Tapi Daud itu benar-benar rajin. Daud itu benar-benar mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab, benar-benar dikerjakan walaupun 2-3 ekor doang. Dimandiin seminggu sekali mungkin ya, nggak tahu ya mandiinnya kapan aja. Terus dikasih makan pasti cuman 2-3 ekor doang loh. Tapi Tuhan itu lihat Daud, wah luar biasa banget nih. Dan saat itu Raja Saul itu udah mulai menjauh dari Tuhan, udah mulai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sama Tuhan ya. Jadi gak nurut sama Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu ngasih ke Samuel, ke Nabi Samuel gitu. Cari raja yang baru gitu. Akhirnya nih si Nabi Samuel datanglah ke rumahnya keluarga Daud, ke papahnya Daud. Coba keluarin anak-anak kamu sini, keluarin anak-anak kamu. Wah ini anak pertama saya, ini badannya bagus, ini seperti Aderai. Ini anak kedua saya bagus badannya seperti siapa lagi? Oh banyak ya yang bagus badannya ya, pokoknya yang berotot semua. Badannya bagus gitu, nggak kering, cengkreng itu apa ya maksudnya kurus gitu ya, pokoknya bener-bener sehat, tinggi lagi ya. Si Nabi Samuelnya nanya ke Tuhan, Tuhan yang ini bukan ya? Bukan yang itu, bukan. Yang mana tuh Tuhan? Ini tuh udah semuanya diliatin sama papanya si Daud ceritanya. Terus kata Tuhan gini, ada satu lagi, kamu tanya. Oke siap, Pak, coba Pak, kayaknya anak-anaknya gak cuma segini ya. Oh iya ada satu lagi ngembalain itu tuh domba tuh di sana, di kebun belakang, di kebun belakang gitu. Oke Pak, saya mau ke sana gitu. Udah gitu, datanglah Nabi Samuel ke Daud. Tuhan yang ini bukan, kata Tuhan. Nah, bener yang ini nih, anak ini nih yang dipilih sama Tuhan jadi raja. Wow, luar biasa banget. Dan saat itu langsung sama Nabi Samuelnya diurapi menjadi raja. Tapi gak sampai berhenti di situ doang. Akhirnya nih, ceritanya nih, bangsa Israel itu lagi mau melawan bangsa Filistin. Mau perang ceritanya. Ada war. Mau perang nih ceritanya nih. Si bangsa Filistinnya udah datang nih, udah banyak. Bangsa Israel juga udah datang, berhadap-hadapan gitu ya. Udah gitu tiba-tiba dari bangsa Filistin ada yang datang, manusia raksasa, gede, tinggi banget. Kira-kira siapa ya namanya? Pasti tahu dong anak-anak siapa namanya? Benar, Goliat namanya ya. Si Goliat nih datang nih. Mana bangsa Israel? Sini maju. Gak ada yang berani maju.
Sama sekali nggak ada yang berani maju. Itu kakak-kakaknya Daud juga yang badannya bagus, gede-gede, berotot semua. Gak ada yang berani maju. Bener-bener gak ada yang berani maju saking takutnya, saking raksasanya si Goliat. Tiba-tiba ada yang datang dari belakang. Ada yang datang nih dari belakang, si Daud. Daud datang, udah gitu, apa coba? Kepo kan? Tungguin aja. Oke, lanjut lagi ya. Tadi biar Cici bikin anak-anaknya kepo nih setelah ceritanya seperti apa gitu. Ya. Daud datang tiba-tiba nih. Aku mau melawan Goliat. Terus kata Saulnya, beneran ini, kata kakak-kakaknya. Kamu beneran? Kamu tuh jangan bercanda ya. Ceritanya ngomongnya gitu kan. Kamu tuh jangan bercanda. Kamu tuh badannya kecil. Coba kamu pakai ini aja nih, pakai baju perisai yang gitu, yang berat-berat gitu. Dipakein. Aduh, berat ini mah kok. Kan Koko manggilnya ceritanya. Kok ini mah berat kok. Aduh, berat pisan ini mah kok, berat ini. Aduh, pedangnya juga berat. Udah kok, aku mah nggak mau pakai ini, aku mah punya alat sendiri yang biasa aku pakai buat ngelawan singa-singa, buat jagain domba aku. Persiapin lah si alatnya tuh. Ketepel dipersiapin, diambil batu-batunya, persiapin tuh sama si Daud. Bener-bener sama Daud dipersiapkan, bener-bener lah ya, bener-bener dipersiapkan gitu. Setelah itu si Daud datang lagi nih. Hei Goliat, kamu datang bawa pedang, kamu datang bawa alat-alat kamu, tapi aku datang bawa nama Tuhan. Alat aku cuma ini, tapi aku datang dengan nama Tuhan Yesus. Diketawain sama si Goliat. Kerdil kamu mah, kecil kamu mah, dipitesin juga mati kamu mah. Wah, itu diejek tuh sama orang-orang Filistin sama si Goliat. Bener-bener diejek itu mah. Wah, udah itu. Tapi Daud kuat. Daud luar biasa. Daud datang dengan nama Tuhan. Disiapin nih alatnya. Sambil puterin sambil dia berdoa, Tuhan Yesus tolong. Aku mau melawan si Goliat. Pokoknya dia berdoa terus sampai muter-muterin tuh alatnya dia tuh. Dilemparlah batunya. Tahu apa yang terjadi? Kena tuh si batunya ke keningnya si Goliat. Bunyinya gimana ya? Nggak tahu bunyinya gimana. Pokoknya gitu. Gitu. Tahu apa yang terjadi? Si Goliatnya jatuh itu. Wah, itu padahal cuman pakai batu kecil. Batunya cuman ya segini batunya. Tapi Daud itu pakai nama Tuhan, jadi dia bisa menang. Bangsa Israel jadi bisa menang. Dia mengandalkan Tuhan, luar biasa. Luar biasa kan anak-anak? Nah, kalau kita ambil dari cerita si Daud ini nih. Daud itu kalau misalnya dipikir-pikir nih, gak ada apa-apanya. Daud mah kecil dulunya. Ngembalain domba juga cuman 2, cuman 3. Orang-orang lain mah mungkin kayak cuman 2 mah udah biarin aja. Gak usah dimandiin 2 minggu, gak usah dimandiin berapa bulan gitu. Tapi sama Daud mungkin bener-bener dijaga. Sampai ada ceritanya waktu itu ada singa yang mau nerkam si dombanya, dilawan tuh sama si Daudnya. Bener-bener bertanggung jawab Daud. Tuhan bisa lihat bahwa walaupun Daud itu kecil, walaupun Daud itu masih kecil, tapi Daud itu bisa bertanggung jawab, bisa melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, ya. Oke, bisa menjadi teladan tuh, bisa jadi raja makanya karena Daud itu bisa menjadi teladan buat orang-orang sekitarnya, buat koko-kokonya mungkin, buat bangsa Israel, makanya dia jadi raja, dipilih Tuhan. Oke. Dan Cici mau bawain satu ayat nih buat anak-anak semua. Dibuka dulu yuk.
Mungkin Alkitabnya, kalau misalnya handphonenya dipakai buat nonton YouTube, minjem dulu satu lagi ke si papi, ke si mami ya. Oke, kita buka ya, nanti kita baca bareng-bareng. Di 1 Timotius 4 ayat 12. Oke, kita baca ya dari alamatnya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ya, kalau misalnya nih Ci, gimana caranya aku bisa menjadi teladan? Contoh aja, di rumah nih kalau misalnya yang punya dede, disuruh sama maminya, Cici tolong bantuin ini, dikerjain langsung. Cici tolong bantuin dedenya, dikerjain langsung gitu, enggak nanti enggak gitu. Makanya si dede bisa lihat, ya dede bisa lihat, oh si Cici ternyata ini ya, ternyata nurut sama mami ya, sama papi ya gitu. Terus apalagi jadi teladan di teman-teman, enggak nyontek, gak ngelawan guru, tuh itu udah jadi teladan kayak gitu, oke? Pokoknya melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, ya. Bisa ya? Cici percaya anak-anak Philkids pasti bisa, pasti pinter. Nanti pasti kayak Daud, luar biasa kayak Daud ya, amin. Oke, segitu aja cerita dari Cici. Kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, ajar kami untuk selalu menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang tua kami, bagi teman-teman kami. Ajar kami untuk selalu bertanggung jawab seperti Daud. Ajar kami untuk selalu menjadi teladan seperti Daud. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami. Tuhan yang bimbing setiap kami, Tuhan yang selalu memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai minggu depan.